Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua bisa kembali hadir. Kita semua bisa kembali hadir di agenda kita, yaitu PAP, penataran anggota dan pengurus, dengan tema, nah ini temanya, menulis reportase ala blogger, yang akan diisi oleh Kak Latifah, Kak Fafah, Kak Dika. Sebelumnya kita buka dengan baca suratul Fatihah bersama-sama ya. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sudah ada dari perwakilan kader, sudah ada dari perwakilan karya, dari perwakilan media, dan juga bisnis. Nah, semoga nanti teman-teman yang lain bisa ikut mencolek teman-teman yang belum hadir, supaya bisa hadir di divisinya masing-masing untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya persilahkan untuk Kak Dika memulai. Silakan Kak Dika. Ya, sebelumnya, di-unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini menyampaikan materi ini karena menjawab permintaan dari kaderisasi maupun dari karya yang ingin mengadakan kelas reportase. Karena fungsi dari reportase kan untuk mereport atau memberitakan kegiatan-kegiatan terkait dengan FLP Surabaya. Dengan begitu, akan banyak masyarakat maupun non-anggota FLP atau anggota FLP sendiri yang akan tahu kegiatan positif apa saja yang sudah kita laksanakan bersama. Sebenarnya audiens atau sasaran dari acara kali ini itu untuk setiap anggota ya, yang nantinya akan bergantian menulis reportase di web FLP Surabaya. Jadi ya, langsung saya scan ya. Sebelumnya saya minta bantuannya juga kalau mungkin saya kecepatan atau ada beberapa materi yang tidak sesuai, karena di anggota sini yang mengikuti seminar ini juga sudah ada yang berpengalaman lebih lama di LPM daripada saya. Oke. Yang ketawa. Oke, lanjut ya. Ini. Oke. Keliru. Yang pertama yaitu reportase ala blogger. Reportase ala blogger FLP Surabaya. Yang pertama yaitu reportase. Apa sih reportase itu apa sih? Reportase itu menyajikan berita sesuai dengan fakta. Jadi kita menulis berita berdasarkan fakta atau kejadian nyata yang kita alami, kita lihat, atau kita observasi. Itu yang disebut dengan reportase. Jadi penulisan reportase itu sebenarnya mudah sekali karena kita tinggal menulis ulang. Kita tidak perlu berpikir seperti membuat opini, kita tidak perlu membayangkan imajinasi seperti membuat cerpen, karena reportase ini seperti menulis ulang kejadian yang kita alami sesuai dengan fakta tanpa melebih-lebihkan. Itu yang disebut dengan reportase. Oke. Nah, reportase sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberitaan, pelaporan, laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Itulah yang disebut dengan reportase. Dalam sederhana, yaitu memberitahu, memberikan informasi, melaporkan kejadian-kejadian apa saja yang kita alami atau kita lihat. Apa sih tujuan atau fungsi menulis reportase? Reportase yang pertama adalah fungsinya untuk menunjukkan fakta. Fakta menguak fakta yang belum diungkapkan atau fakta yang bersifat simpang siur. Ini tujuan umum reportase, apalagi ketika
saya dulu masih berada di lingkungan kampus, tulisan-tulisan yang saya buat atau saya terbitkan itu langsung berpengaruh secara langsung dan tidak langsung kepada dunia kampus sendiri. Sharing saja ya, jadi saya dulu tuh pernah menulis beberapa kali di kampus dan itu langsung memberikan efek karena LPM ini bertugas untuk mengkritisi kampus seperti hanya wartawan yang mengkritisi Indonesia. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya wartawan atau tulisan itu adalah pilar keempat demokrasi ya, karena memang pengaruh dan efeknya itu luas karena siapapun bisa membaca tulisan kita. Contoh reportase saya yang berpengaruh yang di sini yang di UINSA. Nah, di sini saya melaporkan, kelihatan ya gambar perpustakaan UINSA-nya. Kelihatan. Di sini saya melaporkan perpustakaan UINSA tuntas direnovasi, pintu depan belum bisa digunakan. Jadi waktu itu saya heran aja gitu. Kampus perpustakaan ini tuh udah bagus gitu. Tapi kok depannya masih berantakan, masih lewat belakang. Jadi pas di belakang pintu ini pas fakultas saya sebenarnya, fakultas Tarbiyah dan Keguruan, FTK. Tapi kok lewat belakang gitu, terus tujuannya direnovasi itu apa gitu, kalau cuma berantakan kayak gini. Itu saya langsung ke ketua perpustakaan, jadi saya nggak cuma satu narasumber ya, ke mahasiswa, ke ketua perpustakaan, sampai ke pegawai-pegawainya. Ya mereka tuh waku gitu, aneh jawabannya. Jadi kayak, ya nggak apa-apa, nanti gitu deh. Ketika saya menerbitkan berita ini, itu akhirnya pintu depannya dipakai. Jadi pengaruh berita kita itu mempengaruhi banyak orang dalam segi positif ataupun dalam segi negatif. Maka dari itu itu ibarat kayak ucapan kita, tulisan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kemanfaatannya itu bisa dirasakan banyak orang, juga bermanfaat lah. Terus jadi yang kedua, saya juga pernah nulis tentang pembangunan Twin Tower ya. Jadi waktu dibangun itu, debu-debu itu banyak kena mahasiswa. Jadi pagi-pagi itu debu semua, siangnya juga debu semua. Ketika saya wawancara ke pihak rektorat, mereka pun langsung bertindak. Jadi tiap pagi itu ada petugas yang menyirami jalanan. Jadi tidak sampai debu itu kena ke orang-orang yang lewat. Kayak gitu. Itulah manfaat dari penulisan yang pertama. Kemudian selanjutnya, manfaat tulisan selanjutnya, dia berfungsi sebagai memberikan informasi, terutama untuk FFP Surabaya ya, karena kita menulis di blog, kita menulis bukan untuk mengkritisi sesuatu atau lembaga, tapi kita menulis untuk membranding diri kita sendiri sebagai organisasi kepenulisan yang aktif dan bermanfaat. Maka tujuan dari kepenulisan reportase di FFP Surabaya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca, sekaligus untuk membranding organisasi FFP Surabaya. Gitu. Jadi seperti yang sudah ada di blog atau di web FFP Surabaya. Kemudian teknik reportase. Secara umum, teknik reportase itu ada 3, yaitu observasi, riset data, dan wawancara. Observasi, kita tuh mengamati kegiatan berlangsung dan menulis poin-poin 5W1H. 5W1H meliputi what, when, where, why, sama who, sama 1H. Nah, dalam penulisan berita sendiri, reportase itu masuk pada berita straight news ya. Mungkin ada yang sudah dengar ya, kalau penulisan dalam kegiatan reportase itu ada 3, ada straight news, deep news, sama features. Nah, kalau reportase ini karena bersifat aktual atau kegiatan yang ada, itu bersifat straight news. Jadi biasanya kalau reportase itu tidak perlu menggunakan yang satu hanya. Jadi kita cuma fokus ke 4 malah, nggak perlu ada why. Jadi kayak what, where, when, sama who. Observasi, kita mengikuti langsung, mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian, teknik yang kedua yaitu riset data. Studi literatur dan dokumen kegiatan, seperti PPT atau materi. Ini sebelum kita mengikuti kegiatan. Misalnya kita mengikuti kegiatan PAP ini, kita harus riset dulu nih, apa sih yang disebut dengan reportase, gitu. Atau enggak kita baca dulu PPT atau materinya terlebih dahulu sebelum kita
observasi. Atau setelah kita selesai melakukan kegiatan, ketika melakukan kepenulisan, kita juga riset lagi. Kita buka lagi PPT-nya, sesuai nggak tulisan reportase yang aku buat dengan materi yang ada. Gitu ya. Kemudian wawancara. Wawancara ini karena kita sifatnya mereport acara yang sudah ada, mungkin wawancaranya nggak terlalu dibutuhkan ya, tapi kita mendengarkan kembali apa yang disampaikan oleh pemateri maupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens. Jadi wawancara ini lebih ke mengamati aja. Tapi kalau kita nge-report kejadian yang ada di lapangan, kita perlu wawancara. Dan wawancara ini nggak boleh ke satu pihak. Jadi ke 2 atau 3 pihak itu lebih baik. Jadi ada banyak sudut pandang yang bisa diambil oleh pembaca. Oke, next. Ketentuan tulisan. Kalau yang sudah pernah nulis ke Citizen Reporter atau Cipo di Surya, pasti sudah paham lah ya. Tulisannya itu biasanya 350 kata, atau mungkin bolehlah 300 atau sampai 350 kata. Jangan terlalu panjang, karena kita posisikan diri kita sebagai pembaca. Pembaca itu pasti kalau udah lihat kalimat yang panjang itu pasti bakal apa ya, kayak malas, banyak baca itu kayak malas gitu. Kalau terlalu pendek nanti materi yang disampaikan itu kurang sempurna atau kurang penuh, jadi kayak sepotong-sepotong gininya. Jadi yang paling umumnya 300 sampai 350 kata. Kemudian paragraf pertama atau kedua salah satu ya bisa berisikan 5W aja, nggak pakai H ya. W itu yang pertama what, nama kegiatan. Jadi nama kegiatannya apa? Kalau di sini berarti reportase ala blogger. Kemudian penyelenggaranya berarti FPP Surabaya. Pesertanya berarti anggota FPP Surabaya. Kemudian when, waktu, hari, dan tanggal. Berarti kalau sekarang 22 Agustus 2021 pukul 9.30 ya mulainya. Kayak gitu. Kemudian where, lokasinya berarti di Zoom meeting. Dan why ataupun who-nya, latar belakang kenapa sih kita mengadakan acara ini, itu juga bisa dimasukkan. Boleh di paragraf pertama atau di paragraf kedua, karena biasanya kalau reportasenya blogger itu paragraf pertama itu udah kayak kalimat tagline-nya supaya menarik pembaca untuk membaca tulisan kita. Baru di paragraf kedua diisi 5W ini tadi. Kemudian berimbang. Berimbang di sini tuh namanya cover both side. Cover both side itu di sini kayak kita tuh tidak hanya memasukkan satu unsur, kayak kita mau nulis, kita cuma membahas tentang pematerinya aja. Kita bisa membahas dari berbagai macam sudut pandang. Dari pemateri juga iya, dari peserta juga iya, atau dari kegiatan selama berlangsung. Jadi banyak unsur-unsur tulisan yang kita masukkan dalam tulisan kita supaya semakin beragam dan nggak monoton. Kemudian bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang singkat, padat, dan jelas lah. Jangan menggunakan bahasa yang berulang, jangan menggunakan bahasa yang tidak efektif. Jangan mendayu-dayu. Kalau kita udah kebiasa menulis cerpen, tentunya kita bakal kesulitan untuk menulis reportase, ya kan? Kayak suatu pagi atau kalimat-kalimat yang puitis. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, yang objektif, dan tidak boleh subjektif. Apa sih objektif ini? Maksudnya kita tidak boleh menggunakan kayak misalnya kita menulis tentang FPP Surabaya. FPP Surabaya adalah organisasi yang sangat besar lah. Kalimat-kalimat seperti sangat besar itu sifatnya adalah subjektif. Terus gimana dong kalau kita ingin mengunggulkan FLP itu, berarti kita langsung aja ke faktanya. Ke faktanya mungkin FPP Surabaya sudah mencetak atau menerbitkan beberapa buku. Berarti kan itu sudah menunjukkan bahwasanya produktif gitu kan. Produktif dengan mencetak beberapa buku antologi. Jadi kita tidak boleh bersifat opini dalam reportase, tapi kita sesuaikan dengan fakta yang ada. Terus menyajikan fakta, kita nggak boleh mengada-ngada gitu. Kayak kita menampilkan atau menulis sesuatu yang tidak ada di FPP Surabaya itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan fakta apa adanya. Kalau kita tidak ingin menampilkan sisi negatifnya, ya kita terus aja yang positif-positif aja. Jadi dalam penulisan itu tidak boleh harus sesuai fakta. Dan cara penulisan yang kita inginkan itu nanti akan berpengaruh dengan hasil tulisannya. Misal kalau kita pengen menulis kebaikan-kebaikan FPP Surabaya, berarti kita nggak perlu nulis kejelekannya ya. Karena enaknya
enaknya menjadi wartawan seperti itu, kita kayak semau kita, tapi tetap sesuai dengan fakta. Sebenarnya kayak tadi ya, kita tadi kan telat 30 menit, atau mungkin pesertanya nggak sampai 50%. Kita nggak usah menulis kayak gitu, peserta yang hadir tidak sampai 50%, atau nanti kegiatan ini telat atau kayak gimana. Karena kita tujuannya di sini adalah mereportasenya tuh untuk membranding FFP Surabaya, jadi kalimat-kalimat negatif itu nggak perlu tuliskan. Itu sih, karena kita sepertinya branding. Kemudian aktual ya. Biasanya kalau di kampus penulisan reportase itu sehari harus distorkan. Misal acaranya hari ini ya, hari Minggu, berarti nanti Senin itu sudah distorkan ke pengurus untuk diediting, karena editing pun juga perlu waktu, dan berita yang telat untuk dipublish itu pastinya basi, dan basi itu artinya sifatnya tidak aktual, padahal reportase harusnya aktual, yang fresh from the oven, harus benar-benar baru. So ini FFP Surabaya baru ngadain acara ini nih gitu, jadinya sesuai dengan, kan itu juga kalau di blog kan ditampilkan antara kegiatan sama tulisan terbit, jadi kan kelihatan kalau FFP itu aktif untuk menulis gitu, dilihat dari hasil tulisannya juga. Kemudian yang tips menulis ya, jadi kadang kita bingung nih ya, gimana ya nulis reportase, harus mulai dari mana ya menulisnya gitu kan. Bingung untuk memulai menulis reportase karena kita sudah biasa untuk menulis fiksi kayak puisi, cerpen, atau novel gitu kan. Yang pertama yaitu learn dulu ya, kita harus pelajari sih materi reportase sebelum kegiatan. Kayak tadi pentingnya 5W, 1H. Kita harus tahu apa aja what-nya, atau where, atau when-nya gitu. Terus gimana sih susunannya gitu. Kemudian point of view, ambil satu topik yang unik dan menarik. Kita tidak perlu menulis semua materi yang ada, karena kita bukan merangkum, kita juga bukan mereview, tapi kita menulis suatu berita. Kita hanya perlu untuk menampilkan satu topik yang menarik, yang perlu diketahui oleh pembaca. Gitu ya. Misal kalau acara ini, berarti kita ambil satu poin. Misal kayak reportase untuk branding web atau kayak gimana gitu. Jadi jangan disesuaikan dengan judulnya. Judulnya reportase ala blogger. Terus kita nulisnya juga reportase ala blogger. Kalau bisa lebih kreatif, bikin judul yang berbeda dengan judul kegiatan. Kemudian tulis ya, ketika kegiatan berlangsung atau sebelum kegiatan berlangsung, kita harus sudah menulis poin-poinnya atau kerangka-kerangka yang mau kita soroti, kita tulis di tulisan kita. Jadi nanti supaya kita menulis lagi tuh masih ingat, oh tadi materinya jelasin ini, nanti kita tinggal mengembangkan poin-poin yang sudah kita tulis sebelumnya. Yang keempat, yaitu baca ya. Ini penting sekali, jadi sebelum kita menulis reportase, kita harus banyak-banyak baca. Jadi banyak-banyak baca kayak tulisan-tulisan reportasenya yang ada di Surya atau di Kompas atau di blog-blog yang ada di internet. Jadi sebelum kita menulis, kita sudah tahu bahasa-bahasa yang mau kita gunakan, pemilihan katanya itu apa aja. Kemudian cross-check. Nah, sebagai penulis, terutama sebagai manusia, kita pun sering ya mengalami kayak luput atau salah gitu. Kadang salah pengetikan, salah penulisan. Maka tulisan itu harus kita cek ulang tiap katanya, tiap paragrafnya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau agar sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian judul tadi ya, buatlah judul yang berbeda. Buatlah judul yang unik, buatlah judul yang kira-kira itu menarik pembaca. Jadi pembaca itu akan tertarik dengan tulisan kita. Wah, ini kayak di beberapa tulisan di FFP Surabaya udah bagus-bagus ya, kayak mereka itu jadi seneng, pengen baca, jadinya menarik sekali. Terutama kita lihat langsung aja ya. Ini nah, yang di sini aku izin untuk ini sebagai contoh ya, karena kita memang tujuannya untuk menulis reportase di FFP Surabaya. Contoh yang pertama ini tulisanku sendiri ya. Ya, ini karena aku mencoba menulis tidak sesuai dengan kegiatannya, jadi aku ambil poinnya yang Nabi Muhammad yang ahli strategi penyelamat Ka'bah. Kemudian, yang kedua ini sudah bagus. Alhamdulillah, FFP Surabaya sukses gelar PPKM. PPKM disebutkan PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah, tapi PPKM-nya kita pemuda produktif karena membaca. Kemudian, esensi kilat. Nah, kalau seperti ini kan terlalu biasa gitu. Ambillah judul yang lebih unik lagi.
apa sih yang unik dari PAP ini gitu. Saya juga ini cuma laporan ya, kayak The Grand Wedding of Muhammad dan Sina Khadijah, ini kan unik ya, baper tanpa baper. Ini juga kalau perdana Buddha 3 kali ini kayak sudah biasa sih menurut aku ya, cari yang unik. Ini kayak ini perdana divisi kaderisasi bagi-bagi lemper ini apa sih gitu. Atau enggak sebenarnya kita bisa ini acaranya BTS tapi bagi-baginya lemper. Jangan jadi penasaran apa sih lemper ini gitu. Ini ya kita baru mulai aktif nih ya. Dan itu sangat bagus sekali untuk bab kita. Oke, lanjut ya. Kemudian, yang selanjutnya. Nah, kalau saya sendiri, saya masih, reportase yang saya hasilkan, itu masih kaku ya, karena saya memang terbiasa untuk menulis berita di kampus. Jadi itu masih kaku, masih belum seperti blogger. Tapi saya masih belajar. Jadi dengan belajar ini ya nanti ke depannya semoga kita semua bisa nulis reportase yang asik, yang menyenangkan, yang ala blogger. Ala blogger itu apa sih bedanya? Tulisannya itu semi features ya. Jadi ada 3 tulisan yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Dalam reportase itu ada namanya strike news, ada namanya deep news atau investigasi, ada namanya features. Features itu kayak lebih santai, lebih menerangkan tentang apa kayak pemandangan, fenomena gitu. Jadi lebih gak kaku gitu. Gaya bertuturnya pun dengan bahasa yang luwes, yang kayak bercerita, tapi tetap menggunakan 5W1H. Kemudian digunakan sudut pandang yang unik gitu, yang sebenarnya isinya itu sesuai. Seperti halnya kayak ada launching, kita launching buku ya, tapi kita nggak harus launching buku apa, kita nggak harus kayak gitu. Misal kita mau ada launching buku, terus kita harus berikutnya launching buku FLP. Kita mungkin bisa ambil dari isinya. Seperti apakah kayak buku hadiah untuk mama untuk mengedukasi anak kayak gitu. Jadi jangan langsung strike dari launching buku itu enggak. Jadi pemilihan sudut pandangnya itu yang berbeda, tapi masih memasukkan unsur 5W-nya. Dan kebanyakan yang tahu saya, reportase ala blogger ini di paragraf pertama itu lebih ke paragraf yang menarik pembaca, yang pembaca itu ingin membaca terus ya. Dan mereka menggunakan tagline atau kutipan yang menarik yang diletakkan di awal kalimat. Contohnya kayak gini. Ini aku browsing terus ketemunya. Nah, ini juga wartawan. Foto bumerang bersama Menlu Retno Marsudi. Jadi di kalimat pertama itu dia malah menjelaskan tentang bumerang. Foto bumerang itu jika ada 2-3 orang atau lebih disertai sedikit bergerak. Tapi tidak demikian dengan Ibu Menlu Retno Marsudi. Jadi kita jadinya tertarik. Maksudnya Ibu Menlu ini apa sih gitu kan? Jadi paragraf pertama itu malah bukan tentang 5W1H, tapi tentang tagline atau tentang kutipan yang membuat pembaca itu ingin membaca sampai habis gitu. Lalu nanti di paragraf selanjutnya itu nanti ada kayak siapa sih apa Bu Retno, terus tentang di mana tempatnya gitu, di mana loh, di Penjabon Jakarta Pusat, di sini Senayan 10 sampai 11 September. Jadi 5W-nya itu tetap masuk, tapi tidak di awal kalimat. Yang di awal itu justru tagline sama kayak kutipan-kutipannya yang menarik. Kayak aku di sini, aku pakai kutipan ya, aku juga belajar ya kayak ini. Karena mereka semua tahu Muhammad adalah orang yang amin dan cintai. Jadi ya lebih gaya-gaya blogger aja. Oke. Lanjut lagi, balik ke materinya. Kayak gitu. Dan bahasanya itu efektif tapi nggak terlalu melebih-lebihkan. Sering kan kayak kita baca review produk yang ada di blogger. Iya. Jadi bahasanya itu efektif dan tidak melebih-lebihkan gitu. Kayak kita sering dong melihat kayak review-review blogger lah yang produk itu sangat menarik, atau kita mungkin nge-review acara PAB ini sangat menarik, keren, nasional, misalnya. Kita nggak boleh melebih-lebihkan, tapi kita bisa melebih-lebihkan dengan menggunakan fakta atau data yang ada. Oke. Lanjut.
tulisan reportase, terus aja dulu. Kadang kita ragu ya, aku ini bener apa salah sih? Gak ada yang benar atau salah. Yang penting tulisannya itu selesai gitu. Bahkan kalau reportase ini malah lebih mudah lagi, karena kita menulisnya dengan data atau fakta yang ada. Jadi kita kayak menyalin ulang apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, gitu kan. Terus ambil satu tema besar, satu sudut pandang yang unik dan menarik, terus langsung aja tulis. Gitu. Kalau kita tinggal menyempurnakan dengan bacanya lagi. Gitu deh. Ya gitu ya. Yang penting nulis dulu, terus lihat lagi kaidahnya, pokoknya ada 5 W1H, ambil sudut pandang yang unik dan menarik, tulisan berdasarkan fakta. Kalau ke ala-ala blogger, berarti gunakan kalimat-kalimat bertutur, bercerita yang luwes dan lugas gitu. Seolah-olah kita sedang curhat ke orang gitu, tapi dengan tetap menggunakan bahasa-bahasa yang baku, maksudnya jangan bahasa-bahasa yang mendayu-dayu seperti bahasa-bahasa cerpen gitu atau bahasa-bahasa puisi gitu. Kemudian yang terakhir yaitu setelahkan foto yang menarik sesuai dengan reportase. Tapi karena kita masih pandemi, paling ya fotonya foto poster, kalau enggak foto yang di dunia aja. Kalau suatu saat kita nge-report yang kegiatan di luar, reportase yang di luar, berarti kita gunakan itu tadi, gunakan foto-foto yang unik, yang menarik, yang bikin orang itu senang bacanya. Dan semua orang itu adalah reporter. Artinya semua orang tuh bisa menulis berdasarkan fakta, ya tinggal tulis aja. Selesai. Terima kasih. Keren banget. Aku mau tanya Mbak Fafa. Itu udah Mbak Fiona dulu yang tanya. Saya dulu ya, MC. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, luar biasa materinya dari Mbak Latifa ya. Sangat menarik. Oke, teman-teman yang mau bertanya, ini kayaknya Mbak Fiona dulu ya, boleh disampaikan ulang tadi apa yang ada di chat, silakan. Halo Mbak Fafa, keren banget ya. Mantap materinya, daging semua. Ini sih penasaran aja, apakah punya jurnalis favorit? Gitu. Kalau punya, siapa dan kenapa? Terima kasih. Iya, sebenarnya aku mau banget ya mencoba materi ini, aku tuh siapa gitu. Tapi aku bismillah aja. Jadi ya, kalau jurnalis favorit itu mungkin jurnalis yang ada di LPM-ku dulu ya. Jadi ada beberapa kakak kelas itu yang nulisnya keren banget. Jadi sebenarnya dia tuh nge-reportase tadi ya. Tapi dia menggunakan gaya-gaya semi-opini, semi-features. Jadi kayak kitanya Mas Farid mungkin yang golongannya ini Meretna mungkin kenal ya. Jadi kalimatnya itu santai, enak, nggak menggurui, tapi tetap menghadirkan reportase tadi 5W1H. Jadi dia nggak strike gitu. Contohnya kayak nulis beritanya sesuai dengan judulnya, dia menggiring peserta untuk menikmati tulisannya gitu. Jadi kalau jurnalis, ya jurnalis yang ada di LPM-ku ya, yang kakak-kakak kelasku yang memang tulisannya lebih matang, kelihatan dari pengalamannya. Karena memang semua itu menulis karena kita terbiasa dengan menulis dan membaca. Jadi kelihatan banget kematangan tulisannya tadi. Terus ya mungkin Mas Farid, Mas Fatur, Mas kakak kelas yang ada di LPM-ku. Oke, thank you. Oke, selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Mbak Dina tadi Aku. Mbak Dina. Tadi aku waktu dengerin materi yang sampai di paragraf pertama, kalimat pertama atau paragraf pertama itu loh, Pak. Itu kamu ada contoh nggak ya? Mau minta tolong dicontohin. Barangkali teman-teman atau saya juga seringkali kesulitan ketika membuat reportase itu, membuat kalimat paragraf pertama supaya tidak monoton, tidak seperti seperti yang kemarin-kemarin, acara-acara yang kemarin, tidak tinggal kopas, tinggal ganti isinya gitu. Ada tips nggak ini Mbak Fafa, caranya membuat paragraf pertama atau awal pertama dari reportase yang ala blogger?
Ya, makasih ya Mbak Dina. Tadi sepertinya sudah saya contohkan sekilas ya. Jadi emang kayaknya kecepatan sih. Jadi tadi saya contohkan yang pertama punya saya. Sebenarnya nggak harus paragraf pertama ya, lebih kayak tagline. Harus ada tagline di awal yang menyebabkan pembaca itu kayak apa ya, kurios, kayak tertarik dan penasaran, ya kan. Yang kalau di aku, karena aku masih belajar ya, aku pakai tagline yang diucapkan Mas Aif ya. Di sini aku pakai tagline-nya karena mereka semua tahu Muhammad adalah orang yang amin dan cintai. Itu siapa yang tahu nih gitu kan. Ini aku iya, ini aku ambil tagline kan. Terus yang paragraf pertama itu aku contoh yang di sini, yang di Bumerang, yang punya ini punya wartawan yang ya ini. Jadi dia kan ambil judulnya juga unik ya, foto Bumerang bareng Menlu Retno Marsudi. Kemudian di sini di paragraf pertamanya dia menjelaskan foto Bumerang. Dia bukan menjelaskan tentang Bu Retno-nya, tapi foto Bumerang itu jika ada 2-3 orang atau lebih disertai sedikit bulan. Tapi tidak demikian dengan Ibu Menlo Retno Marsudi. Kan umumnya foto Bumerang itu kan ada beberapa orang yang kemudian itu bergerak. Tapi kalau Bu Retno itu nggak kayak gitu kan. Terus gimana sih Bu Retno ini foto Bumerangnya gitu? Kayak gitu. Atau ada lagi kemarin itu ada lagi tentang para mantan kalau nggak salah. Jadi aku banyak contoh juga ya, karena aku belajar ya. Kita nggak terbiasa menulis dengan cara blog karena gitu. Serunya acara reuni para mantan. Jadi di sini dia tuh mengadakan acara reuni dengan beberapa wartawan dan penulis buku. Sebenarnya itu launching buku tentang kiai atau guru mereka. Cuma dia nggak menulis launching buku bla 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 gitu, enggak. Tapi dia malah menulis serunya reuni mantan. Jadi launching buku mengundang beberapa orang. Dan di kalimat pertama yang dijelaskan malah hanya 2 kata, luar biasa, untuk menggambarkan pertemuan kami reuni para mantan. Jadi di Minggu 7 Februari Kota Bekasi Jawa kemarin. Ya, baru nanti dia membahas tentang ini. Jadi kayak nggak harus paragraf utuh ya, boleh berupa tagline, boleh hanya kayak 1 atau 2 kalimat gitu, yang nanti membuat asyik aja gitu, dengernya itu asik, terus kita jadi pengen baca lagi gitu. Masih belajar juga sih aku Mbak Dina. Jadi setelahnya itu sudah langsung kalimat biasa nggak apa-apa, seperti berita biasa? Iya, setelahnya. Kalau setelahnya tagline tadi? Iya. Jadi di paragraf keduanya kan, kalau strike news kan kita biasanya langsung di paragraf pertama ya, langsung acara apa, kegiatan, kopas gitu ya. Tapi kalau ini di paragraf pertama itu sesuatu yang menarik, tapi berkaitan dengan acaranya gitu. Bukan bohong ya, fakta, tapi yang unik gitu sih. Kayaknya. Oke. Udah itu aja. Sama-sama belajar. Kayaknya harus praktek ini. Iya, harus praktek. Kasih tugas dah. Tapi sekarang maksudnya jangan dijadikan PR. Paling nggak paragraf pertama aja. Oh, dijadikan PR. Harap teman-teman yang punya penanggung jawab proker itu hadir semua sih. Tapi ini banyak yang belum datang ya. Ya, karena pagi ya. Atau jadikan PM dengan tema reportase. Waduh, ngeri. Nanti yang ngirim cuma 5 orang. Ada tapi lagi bisa pertanyaan? Sih. Bisa. Terima kasih usulannya, Papa. Tunggu ya. Mbak Anis, Kak Anis, ada yang ditanyakan tadi kayaknya? Tadi kayaknya lihat angkat tangan siapa ya? Oke, kalau gitu saya yang nanya. Boleh ya, Kakak Fafa. Tapi ini secara umum. Biasanya kan kalau di dalam acara-acara itu kan banyak pembuat acara itu kan mengundang para wartawan gitu kan ya. Terus si pembuat acara itu menyiapkan yang namanya press release. Nah, nanti dari press
Press release tersebut para wartawan itu membuat berita. Tapi kadangkala yang saya lihat itu karena berita yang berasal dari satu sumber, jadi kayak isinya itu sama gitu loh. Isinya berita itu sama, paling cuma diganti 1 atau 2 kalimat gitu. Tapi kayak rasanya itu kayak membaca berita yang sama tapi dari media yang berbeda-beda. Rasanya itu sama kan, memang ada yang benar-benar mengganti, ada yang memang cuma kopas terus diganti cuma sedikit banget. Nah itu menurut dari segi jurnalistik gimana ya Mbak? Pendapat Mbak Fafa mengenai berita yang disalin atau ditulis melalui press release yang dibuat oleh penyelenggara. Iya. Sebelum aku bahas yang Barata ya, ini aku bahas yang punya Mbak Dina tadi ya. Ini punya aku Mbak Dina, yang di Citizen Reporter ya. Ini di kalimat pertama ini aku juga nggak langsung 5W-nya, aku pasti kayak gini dulu. Terus kayak gini, langsung masuk ke ini. Jadi kayak menjadikan keluarga sebagai tempat untuk belajar. Jadi aku isi kalimat-kalimat yang aku dengar. Baru nanti yang kedua baru 5W-nya. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Mbak Ratna. Tadi itu kan press release ya. Sebenarnya memang tujuan utama press release itu untuk membumingkan acara itu tadi supaya semua orang tahu kalau kita ada acara gitu kan. Jadi memang tujuannya supaya menyebar. Nah, maka dari itu wartawan memang tinggal kopas-kopas aja karena memang tujuannya itu kayak acara ini itu loh bakal ada acara ini loh gitu. Jadi kayak tujuannya untuk menekankan, memberitahu ke semua orang dengan mereka kopas dengan mengganti beberapa kata, akhirnya acara itu bakal ada di beberapa media. Nah, apa loh kok kayak kita baca-baca ulang sesuatu yang sama? Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting orangnya itu berbeda. Memang tujuannya seperti itu. Kalau misalnya aku bikin 2 berita ya, isinya itu 1 berita, isinya itu aku ubah dikit terus aku kirim ke beberapa media, itu yang malah nggak boleh, itu malah kita akan diblok gitu kan. Tapi kalau yang menulis itu berbeda orang gitu kan, sesuai dengan press release-nya itu malah nggak apa-apa, karena memang tujuannya itu untuk membumingkan acara itu, bahkan bahwasannya akan ada acara ini loh di sini gitu. Jadi semua dan itu sudah ada di beberapa kanal berita gitu kan. Iya, kayak gitu. Iya nggak sih? Iya nggak Mbak Dina ya? Nggak apa kan ya? Iya, oke. Terima kasih. Oke, silakan Kak Nurul. Pertanyaan selanjutnya. Masuk nggak? Masuk. Iya. Aku mau tanya, kalau misalkan mau nulis berita, itu ada sistem cara penulisannya nggak? Mungkin yang inti beritanya di atas, apa itu namanya? Sistem piramida atau bagaimana? Itu ada nggak? Maksudnya mungkin tempat kejadiannya didulukan atau terkait tentang isinya apa aja gitu. Ada aturan khususnya atau enggak, Mbak Fafa? Mbak Dika? Kak Dika? Bukan Mas Dika. Langsung ya. Tadi kan iya benar Mbak Suci ya, Mbak Nurul ya. Jadi penulisan berita itu di paragraf pertama atau paragraf kedua itu mengandung 5W, ya kan? Yang tadi sudah aku share. Jadi penulisan di paragraf pertama atau paragraf kedua, umumnya kalau di berita-berita yang ada di surat kabar atau di web tentang berita yang khusus gitu ya, itu selalu di paragraf pertama itu langsung ada nama kejadiannya, kemudian penyelenggara ataupun pesertanya, kemudian when, waktu, hari, dan tanggalnya, where, lokasi atau tempatnya, kemudian why itu bisa dimasukin, bisa enggak. Yang penting itu W-nya dulu aja. Kayak kita nih, FPP Surabaya mengadakan kegiatan kayak PAP gitu, upgrading dengan tema reportase ala blogger yang dilaksanakan di sini di Zoom meeting gitu, di tanggal ini gitu. Itu harus ada.
paling tidak di paragraf pertama atau di paragraf kedua. Umumnya kalau berita yang ada di surat kabar mesti itu di paragraf pertama. Itu yang WW-nya itu. Acaranya, penyelenggaranya atau pesertanya, waktunya sama tempatnya. Tapi kalau di umumnya penulisan ala blogger itu dimasukkan di paragraf kedua. Paragraf pertamanya itu menggunakan kalimat-kalimat yang menarik pembaca. Lalu nanti paragraf kedua mengalir, masuklah itu kegiatannya apa, siapakah penyelenggaranya gitu. Sama tadi yang aku share tadi ya, contoh-contohnya yang aku share, emang kita perlu untuk sering-sering membaca sebelum menulis supaya tahu pola-polanya. Kayak gini kan, ini yang pertama aku buat masih belum masuk ke 5W-nya kan. Ini masih kayak pendidikan keluarga sebagai tempat untuk belajar dan membangun cinta, membangun kerjasama antar sama suku, mendorong budaya gitu kan. Kemudian 3 pertanyaan utama itu mengemuka di ajang Global Pitch Youth Interfaith Assembly GPYIA. Ini masuk ke 5W tadi. Di tempat, waktunya. Siapa yang menggelar? Yang menggelar adalah GPYIA tadi, Global Pitch di Winston Ampel, Surabaya. Itu masuk ke paragraf kedua. Jadi paling tidak di paragraf ke-1 atau kedua itu sudah ada 5W-nya. Kemudian di paragraf selanjutnya itu paragraf penjelas atau paragraf pendukung. Kayak pesertanya itu yang hadir, siapa aja, latar belakangnya siapa, temanya nanti apa, gitu. Isinya tentang kegiatannya itu apa, gitu. Kayak gitu deh. Kayak ini Global Pitch mencatat bla bla bla. Gitu. Jadi memang harus ada 5W di paragraf pertama atau paragraf kedua. Oke. Itu ada minimal satu paragraf itu ada minimal berapa kalimat gitu atau sekali reportase atau ya reportase itu harus berapa paragraf gitu, ada aturannya nggak? Nggak ada ya. Kalau aturannya sih nggak ada. Ya secara umumnya aja. Umumnya kan satu paragraf itu ada nggak ada aturannya. Maksudnya kayak harus segini gitu, harus paragrafnya segini gitu, nggak ada aturannya seperti itu. Tapi ya secara umum aja lah, kayak satu paragraf terdiri dari 3 atau 5 kalimat. Tapi kalau di blog itu malah lebih, apa ya, karena memang kita itu, tujuan kita reportase kan di blog FLP ya. Kemudian blog itu kan tujuannya agar user friendly ya, kayak emang supaya enak dibaca. Biasanya tuh malah singkat-singkat, cuma 3 kalimat, paragraf lagi, 3 kali paragraf lagi gitu kan, karena memang supaya enak bacanya. Ya kita sesuaikan dengan di mana kita menulisnya, karena kan setiap website atau setiap situs itu punya ketentuan sendiri gitu. Kalau kata Mas Said itu biasanya kalau kita nulis di blog itu nggak boleh panjang-panjang, emang 3 kalimat ganti paragraf, 3 kalimat ganti paragraf, terus juga jangan di rata kanan kiri, itu malah nggak boleh malah. Terus nggak usah dimenjorok kalau di blog emang. Tergantung itunya. Oh gitu. Kata Mas Saif dulu kalau nggak salah. Tapi pakai itu kan, menjorok itu nggak perlu juga. Berarti rata kiri aja gitu. Iya, rata kiri aja nggak perlu menjorok. Contohnya ya yang di blog ini ya. Loh, dia nggak pakai menjorok loh, dia langsung kayak gini. Ya kan? Terus dia nggak rata kanan kiri, dia rata kiri aja. Sama yang kayak di sini. Ini punya Mbak Ratna ya. Jadi ini punya Mbak Ratna itu kan dia nggak pakai menjorok, terus dia cuma rata kiri aja. Oh alah. Terus dia dikit-dikit, jadi kayak 3 kalimat, 1, 2 ini 2 kalimat enter. 2 kalimat enter gitu doang, nggak sampai panjang 5 kalimat itu, nggak, cuma 2 kalimat. Ini malah ya 2 kalimat enter supaya user friendly tadi, supaya dibaca di HP tuh enak gitu, nggak capek matanya. Oke. Siap. Oke, Mbak Latifah, nanti habis ini ya disiapkan tugas secara langsung. Namanya kan ini kan namanya penataran anggota dan pengurusnya. Jadi penataran itu padan dari kata upgrading. Jadi harusnya memang ada kayak sedikit pelatihan gitu. Tes. Mungkin barangkali teman-teman yang ada di sini bisa langsung dikasih tugas untuk bagaimana caranya membuat features atau reportase yang baik, 1 atau 2 paragraf aja langsung. Tinggal dikasihkan masalahnya apa, mungkin nulis apa kayak gitu.
Jadi ini adalah teman-teman tugas dari Kak Latifah. Kita bikin dua paragraf saja. Jadi satu paragraf tadi kan sudah dijelaskan ya. Paragraf 1 itu adalah kalimat yang menarik. Kemudian baru paragraf 2 memasuki 5W 1H. Kalau bisa 3 kali ganti paragraf. Jadi maksudnya satu paragraf itu ada 3 kalimat. Jadi mungkin minimal kita bikin 6 kalimat berarti ya. Satu paragraf 3 kalimat, paragraf kedua juga 3 kalimat. Jadi kenapa tadi seperti itu? Kalau kata Mbak Latifah, biar enak dibaca ketika kita melihatnya dari ponsel. Jadi tugasnya adalah membuat 2 paragraf awal reportase mengenai kegiatan kita saat ini, yaitu kelas reportase. Yuk, bikin reportase dadakan biar tidak dideportase. Apa? Latifah, oke. Terus aku kasih hadiah aja ya supaya menarik. Jadi hadiah pertama dapat ini masih baru ya, masih klasik. Terus ada ya hadiah keduanya dapat ini kayak map kecil itu. Wow, semakin tertantang. Materinya sudah dikirim di grup pengurus juga sudah ada. Waktunya 20 menit cukup ya? 30. Loh. Tidak, sekarang 10.25 berarti nanti sampai 10.55. Terus ada waktu 5 menit untuk membahas. Oke. Bentar. 2,000 years later. Waktunya habis. Ada nggak? Ya, waktunya habis. Aku boleh minta izin buat memberi masukan ya ke tiap tulisannya ya. Oh iya, pasti harus. Terima kasih. Oke, aku mulai dari yang pertama kali ngirim dulu ya Mbak Fiona ya. Share screen aja nggak apa-apa. Siap. Ya. Siap, Oke, Ustaz. kelihatan ya. Jadi aku juga minta bantuan ke kalian semua, ke teman-temanku. Nanti kalau takutnya aku juga ada yang salah. Yang pertama yaitu asik ya, terus judulnya menarik, menjadi jurnalis dalam 1 jam. Kalau enak sih 1 jam menjadi jurnalis atau jurnalis dalam 1 jam. Udah enak. Kalimat tidak perlu bertele-tele, apalagi mendayu-dayu. Dalam reportase, bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas. Ya, ini benar. Mungkin kayak pemilihan diksi aja ya, karena memang pengaruh. Seperti kata-kata ujar ini lebih baik kayak jelas atau ungkap. Ujar ini kayak lebih, menurut aku ya, kayak kurang pas gitu. Nggak tahu, preference sekali. Terus, pemateri cantik ya. Cantik ini termasuk subjektif ya. Jadi kita tidak boleh memasukkan unsur-unsur opini kita gitu. Ego nyepik Menurut gitu. Mbak Fiona cantik, belum tentu menurut aku sendiri aku ini cantik. Kayak Yang itu nyepik biar dapat hadiah, cuy. Nyepik biar dapat. iya kayaknya aku kayaknya gitu deh. Jadi Harus ini kayak nulis lanang ngono iku, Mbak. ode namanya. Jadi subjektivitas itu tidak dibolehkan dalam penulisan non-fiksi, terutama berita ataupun makalah-makalah lainnya nggak boleh ada kata-kata kayak gini sebenarnya. Mungkin ini supaya dapat hadiah. Yang menemani pagi PAP ya, PAP persembahan khusus divisi kaderisasi awal Surabaya. Bapak Fa, begitu biasa pemateri dipanggil atau lebih enak kali ya, karena emang 1 jam ya mungkin kalimatnya kurang efektif. Bapak Fa, begitu biasa pemateri dipanggil. Begitulah panggilan pemateri ini. Akrab, Bapak Fa, begitulah sapaan akrab pemateri kali ini, itu lebih enak ya. Dengan semangat, ini juga dengan semangat termasuk subjektivitas. Jadi dengan semangat jangan ditulis dengan semangat, tapi dibuktikan dengan dengan ada di kegiatan gitu. Kita tidak boleh memasukkan unsur seperti ini sebenarnya. Menjadi jurnalis yang baik adalah dimulai dengan menulis reportase yang enak dibaca dengan bahasa yang mengalir. Penataran anggota dan kalau kayak gini nggak usah ditulis penataran anggota dan pengurus, langsung aja disingkat PAP karena dari awal tuh sudah ada PAP. Langsung aja PAP kali ini mengusung tema menulis reportase ala blogger. Diselenggarakan melalui kanal komunikasi daring. Nah, ini juga nggak usah, langsung aja. Ini kan termasuk mubadir kalimat yang langsung aja PAP terus melalui aplikasi Zoom gitu. Nggak usah terlalu kayak gini.
Melalui aplikasi atau Zoom. Karena kan, nah ini termasuk kalimat yang tidak fokus ya. Jadi usahakan ketika menulis apapun itu tuh fokus sesuai dengan judulnya. Kalau kayak gini kita malah mikirnya COVID, nggak mikir ke acara ini gitu. Kalau emang gara-gara ya kayak gini harusnya. Acara ini diselenggarakan pada Ahad 20 Agustus 2019 untuk membuat. Nah, sebenarnya kalau hari libur pagi menjadi semakin produktif itu enak banget kalau ditaruh di depan. Nah, untuk membuat hari libur pagi menjadi semakin produktif, misalkan di depan, terus anggota FLP Surabaya mengadakan PAP. FLP Surabaya mengadakan PAP dengan tema mengadakan PAP. FLP Surabaya mengadakan PAP. Gimana kayak gini? PAP dengan tema gitu, langsung mengusung tema. Nah, diselenggarakan melalui aplikasi Zoom, melalui aplikasi Zoom. Acara ini, nah, kata-kata kayak Ahad 2 Agustus kayak gini ya, itu bisa disingkat, nggak pakai hari, langsung aja 22 di sini ya. Biasanya kalau di reportase itu di awal kayak 22/8. Di awal banget biasanya. Berarti harusnya di sini. Ya nggak sih? Jadi di awal, jadi tidak perlu mengutarakan hari, tidak perlu pakai tahun. Karena namanya kalimat berita itu pasti aktual, pasti pada hari itu juga. Ke Zoom langsung aja, pukul FLP Surabaya mengadakan PAP mengusung tema menulis reportase ala broker melalui aplikasi Zoom. Pukul 19 untuk membuat libur media produktif, FLP Surabaya mengadakan kayak gitu. Libur semakin pagi menjadi semua. Membuat hari libur pagi semakin produktif, membuat itu ya. Hapus lagi. Ya, ada. Bagus. Judulnya menarik, kalimat utamanya juga menarik. Mungkin nih ganti aja jelas. Gak pakai materi cantik. Atau nggak usah materi cantik, langsung aja. Apa kayak anggota atau koordinator LPM 2019. Iya, kayak gitu aja. Menemani materi koordinator kayak anggota kaderisasi, kayak kurang menarik ya. Kasih menemani pagi PAP. Kayak gitu ya. Oke, ada sanggahan, masukkan lagi. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terus kirim kedua tadi dari Mbak Anis. Mbak Anis, aku izin share ya Mbak Anis. Mbak, mana hilang? Di paling bawah toh. Nah, trio jilbab biru ramaikan akhir minggu. Ya, sebetulnya memang saya terasa mengejutkan asik ya. Mungkin itulah yang dirasakan oleh Kak Ratna, Kak Fafa, dan Kak Dina pada kesempatan akhir ini. Jadi unik ya kita ya, lucu. Jadi itulah yang dirasakan oleh Kak Ratna, Kak Fafa, dan kita pada kesempatan berkumpul di hari Minggu. Ya, yang sama-sama mengenakan jilbab biru dongker ya, biru navy. Pada Ahad, gak usah pakai pada Ahad ya, padanya dihapus, gak usah pakai pada. Ahad pagi, tim Kades Surabaya menggelar PAP. PAP-nya kayak gini kan belum tentu semua orang tahu ya. PAP-nya itu alangkah baiknya dijelaskan kepanjangannya apa. Bertema reportase ala blogger. Ini lebih baik kasih tanda petik ya, atau enggak miring juga nggak apa, kan nama acara kan. Untuk memperkuat. Zoomku keluar masuk, Mbak. Karena Mbak Anisnya nggak ada, berarti jangan punya Mbak Anis dulu. Nggak apa-apa, Ya. kan ada rekamannya. Mbak Anis tahu.
Iya, kayaknya sih. Tak rekamin. Oh, iya, oke. Acara yang diperuntukkan khusus bagi anggota dan pengurus LVPP nggak usah pakai diperuntukkan. Acara khusus gitu aja. Jadi lebih singkat, acara khusus anggota LVP, nggak pakai bagi. Anggota FLP dan pengurus FLP Surabaya nggak pakai tersebut. Diselenggarakan secara daring via Zoom meeting. Acara tersebut bertujuan, nggak usah pakai acara tersebut, langsung acara PAP, langsung aja PAP. Kalau nggak bertujuan untuk upgrading, bisa diganti penataran tadi kan, para anggota khususnya pengurus supaya dapat agak untuk memicu, langsung aja nggak pakai supaya dapat untuk memicu reportase, untuk menciptakan atau untuk menulis reportase yang lebih baik serta menarik. Ini kurang kutipan langsung ya. Kalau kita menulis reportase, alangkah baiknya kita menulis kutipan langsung maupun tidak langsung. Kalau ini masih karena memang paragraf awal ya, masih hasil observasi sama itu 5W-nya aja. Tapi sudah bagus. Nice. Oke, lanjut. Pengirim ketiga ada Mbak Retno ya. Sudah jelas ya, ada masukan atau sanggahan dari Mbak Retno, Mbak Dina? Lanjut Kak, lanjut. Lanjut ke punya Mbak Retno. Sama aja tadi harusnya ya. Punya Mbak Retno sama sih lewat web. Ding 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 Mbak Retno. Kayak jalan. Nah, punya Mbak Retno. Izin ya Mbak Retno. Serunya bincang santai mengenai reportase ala blogger. Terus ternyata menulis reportase tidak selalu malah kalimat kedua ini menurut aku malah yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai judul. Karena ternyata menulis reportase tidak terlalu rumit. Asik ya. Baru nanti dijelaskan. Serunya bincang santai mengenai reportase ala blogger. Terus baru nanti kalimat penjelas di bawahnya. Agenda penantan anggota dan pengurus PAP digelar pada Minggu pagi tanggal 22 Agustusnya terlalu efektif ya pakai kata tanggal. Mengusung tema reportase ala blogger ya, ini dikasihkan seperti lebih baik. Selain mendapatkan materi, peserta juga ditantang untuk membuat reportase. Membuat apa ini? Membuat 2 paragraf. Membuat reportase 2 paragraf mengenai acara kali ini. Singkat banget ya Mbak Retno. Makasih Mbak Retno. Makasih Bapak. Kirim ketiga. Ada Mbak Ratna ya. Oke, udah aku download. Punya Mbak Ratna, langsung aja. Nah ya, jangan tunggu berita edukasinya. Ya, ikut kelas ala blogger, ditodong jadi reporter. Membuat tulisan reporter ternyata tidak bisa asal tulis, bentuk dan macamnya pun beragam. Yang paling kekinian yaitu menulis reportase ala blogger. Bentuk tulisannya seperti berita, tapi nyaman dibaca, layaknya cerita. Ini yang asik. Bentuk tulisannya seperti berita, tapi layaknya dibaca seperti cerita. Kapolres Surabaya sedang mengatakan penantan anggota dan pengurus PAP. Kok usah sedang kali ya, langsung aja. Kapolres Surabaya mengadakan penantaran pada Ahad, nggak usah pada Ahad. Tidak hanya materi yang disampaikan dalam pelatihan melalui Zoom meeting, Latifah Internatika sebagai pemateri juga memberikan tugas langsung pada peserta untuk membuat reportase acara saat itu juga. Diberi waktu 30 menit untuk membuat 2 paragraf awal pada sebuah reportase. Ya, judulnya menarik. Terus mungkin ini lebih ke tagline-nya ya, masih kurang ya, karena emang cepet ya. Kita bisa asal tulis. Ya, udah bagus. Iya. Sudah ada 5W satuannya ya tentang... Ini nggak ada temanya ya? Maksudnya kan PAP temanya apa? Ini nggak harus ya. Oke, itu aja. Ada masukan.
Senyum-senyum semua Mbak Dina. Fafa Lanjut ketokannya aja. sungkan memberikan kritik deh. Kritik aja yang pedas. Jangan Kritik, sungkan. kritik. Udah Anggap semua sekarang jadi manusia panggil biasa. PPKM. Lanjut, lanjut. Lanjut sekarang ke Mbak Dina ya. Ke yang pengiriman selanjutnya ke Mbak Dina via WA. Ya, Isin aku, Rek. Isin aku. isin. Mbak aku langsung isin. Elek Nah, punya aku. siarkan peristiwa pada semesta. Satu peluru bisa menembus satu kepala, namun satu tulisan bisa menembus jutaan kepala. Nah, ini tuh harusnya aku yang ngomongnya. Iya, aku kurang juga sebagai aku sendiri. Nah, sebenarnya tuh ungkapan seperti itu sebenarnya baik ya. Cuma karena ini bukan aku yang ngomong, karena aku kurang ngomong. Jadinya nggak fokus jadinya. Jadi kalau kita ngomong membaca kalimat pertama, kita jadinya mikirnya berarti ini Said Kutub yang mau memberikan materi gitu jadinya. Oke. Jadi kurang fokus, kurang masuk ke ininya. Tapi benar ini bagus kalimatnya. Di antara untuk mengabadikan berbagai peristiwa dalam sebuah reportase melalui ini akan kayak pengulangan ya. Di antaranya untuk mengabadikan sebagai peristiwa dalam sebuah reportase melalui sebuah reportase lagi. Melalui sebuah reportase ada pengulangan 2 kali, jadi bisa di-cut. Di antaranya untuk mengabadikan berbagai peristiwa melalui tulisan atau mungkin melalui tulisan reportase, tulisan berita. Melalui sebuah reportase yang diunggah di media sosial, kita mampu menyiarkan satu peristiwa pada semesta. Iya, ini kurang fokus ya, karena kita tidak membahas semesta di dalam acaranya. Ahad 22 Agustus, Forum Lingkar Pena Cabang Surabaya mengamini anjuran tersebut dalam program penataran dan pengurus PAP. Pada serial bulan ini mengambil tema belajar menulis reportase ala blogger yang dibawakan oleh Kak Latifah dari Divisi Kaderisasi. Meski berlangsung secara daring, acara ini memantik banyak pembahasan menarik dan mendapat respon positif. Nah, respon positif itu apa gitu? Jangan cuma sekedar menulis respon positif, tapi mungkin ada kayak ada banyak pertanyaan dari peserta, kemudian peserta itu banyak yang mengirim tugas dari on the spot tadi gitu, juga cuma sekedar pembahasan respon positif, tapi juga ada buktinya gitu, bukti darinya berupa apa gitu. Ya, terus sebenarnya penggunaan kata-kata Kak, tadi banyak Kak bilangnya Mbak gitu. Sebenarnya kalau yang di baku tuh nggak boleh. Mungkin kalau di blogger itu masih diperbolehkan karena memang kita nggak pengen itu kaku, pengennya luwes. Oke, lanjut sekarang punya ada masukan nggak? Atau nggak ada sanggahan? Lanjut Kak, lanjut. Lanjut. Durasi. Terus dari Mas Danang Ramdhani ya. Gimana ya Mas Dani tadi? Apa begitu komentarnya si Ramadhan? Mana ya? Punya Mas Dani judulnya? Jangan tunggu berita itu basi. Iya, jangan tunggu berita itu basi. Oh ya, jangan tunggu berita itu basi. Saya ini ya. Oke, share. Jangan tunggu berita itu basi. Ahad pagi ini, FFP Surabaya melakukan gelaran. Melakukan gelaran PAP, penataran anggota dan pengurus. Kita tidak boleh menggunakan kayak gini ya, harus pakai pakai dan aja, jangan pakai simbol kayak gini harusnya. Dan yang paling banyak di request jadi ya klasik web ini di request ini permintaan, yaitu menulis reportase ala blogger hadir sebagai pemateri, yaitu Kak Latifah atau Kak Fafa yang pagi ini begitu luwes. Nah, kata-kata begitu luwes dan akasnya termasuk subjektivitas juga. Luwes dan akasnya itu harus dibuktikan dengan bukti kayak pernyataan atau mungkin apa gitu ya. Jadi termasuk subjektivitas penulis. Ini berarti yang paragraf yang 5W-nya masuk ke sini ya, masuk ke paragraf pertama ya. Langsung ke 5W. Ya.
Mulai dari tujuan teknik reportase, ketentuan, dan tips menulis juga bagaimana memilih foto yang menarik sesuai reportase, diulas begitu detail. Ini ya, nggak apa-apa sih kalau kayak gini. Kadang kita kalau nulis reportase tuh kayak pengen menulis semuanya kan, tapi harusnya kita mengambil satu aja point of view yang apa ya, nggak usah menjabarkan materi sejabar ini. Aku juga dulu kayak gitu, tak jabarin semua, akhirnya malah ngelambiar gitu. Harusnya kita fokus ke satu poin yang bisa diambil informasinya aja. Oke, sudah bagus. Ya, harap dimaklumi adanya terlambat. Iya, aku juga sama aja. Sekarang lanjut ke punya Mbak Rizka. Langsung ya. Bentar lagi tuh, Guru. Bukan ya? Ini punya aku. Belum selesai. Selesai. Nah, ini. Ya, menulis reportase ala blogger. Itunya aku kasih masukan ya. Ini kan nama judul acaranya, jadi usahakan jangan menulis judul yang sama dengan judul acaranya gitu. Dan jangan memasukkan negatif-negatif karena kita niatnya untuk upgrading FLP Surabaya sebagai organisasi yang aktif mengadakan acara maupun kegiatan. Jadi kayak diikuti oleh 10 orang, ini kayak apa ya, kayak kurang peserta gitu. Dengan 29 pengurusnya aktif. Ini lebih baik nggak usah dimasukkan. Terus jangan langsung strike kayak gini. Kalau strike kayak gini mending nggak usah ditulis 22 Agustus. Langsung aja berarti kayak tadi ya, kayak 22/08 gini udah mencakup. Biasanya itu kalau di awal-awal berita itu dikasih kayak Surabaya kan 22/08. Nah, terus dikasih kalimat-kalimat yang asik gitu. Kayak tadi kayak Mbak Via tadi kan, kayak pagi-pagi kita langsung produktif gitu, enak gitu. Ya ini kayaknya nggak usah ya. Acara yang diikuti oleh pengurus Surabaya, pengurus aktif gitu aja. Pengurus aktif atau pengurus FLP Surabaya. From Lingkar Pena. Karena blog kita itu sudah ada kata FLP ya, mungkin orang-orang yang lihat blog kita pasti sudah paham dengan apa itu FLP, mending kalau kayak gini disingkat aja. Kalau PAP baru karena nggak, apa sih PAP itu dijelaskan. Pertemakan menulis reportase ala blogger, bertugas sebagai pembawa pada ini bertujuan untuk mengasah setiap anggota peserta agar mempermudah dalam ya. Dia harus ada 5W1H. Ini kurang satu, itu where, di manakah mereka mengadakan pelatihan ini gitu kan. Di aplikasi Zoom udah ya, udah 5W acaranya ini, ya sudah. Oke. Mungkin kurang awalnya itu harus menggunakan kalimat yang asik, ditambahin kalimat-kalimat apa atau kutipan gitu ya. Kecepatan ya. Kalau aku salah bilang ore, aku izin dewe ngomong-ngomong dewe. Lanjut. Habis itu Mbak Dina udah, Mbak Rizka udah. Udah semua berarti. Sudah semua. Kasih Pak masukannya. Seru banget aku Kak gaya reportase. Terima kasih Kak Wafa. Sekarang Terima kasih Kak Wafa. Sebelum ditutup boleh sekalian langsung diinfokan siapakah yang berhak mendapatkan hadiah dari Kak Wafa. Nah, aku tuh pengen ngasih hadiah ke semuanya ya. Kasih pulsa aja 50K semua Kak. Supaya kelihatan gitu. Jangan supaya kelihatan siapa yang nanti dipotong dengerin materi. Udah yang dengerin materi, udah benar-benar nulis. Kayaknya aku ambil 3 peserta aja ya. Nanti hadiahnya tetap sama ya. Adanya jelas-jelas nggak apa ya. Oke, kayak something yang biasa aja gitu. Ini saat ini hadiahnya sama ini ada pot ya. Masih baru kok potnya. Oke. Dia. So cute. 3 orang ya. Aku ambil 3 orang. Oke, jeng. Pemenang utama yang tulisannya awal paragrafnya bagus, maksudnya judulnya juga menarik. Terus sudah memenuhi unsur 5W di paragraf keduanya adalah jeng Mbak Fiona. Yeay. Selamat.
Pertama. Iya, pertama. Bagus. Unik kalimatnya. Terus yang kedua, yang ya bagus juga. Mungkin tergantung preference ya, tergantung kita sendiri. Jadi yang kedua, jatuh kepada jeng 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 Mbak Ratna. Selamat Mbak Ratna. Terus yang terakhir sudah memenuhi, mungkin kurang on the point, tapi sudah mencoba untuk membuat paragraf yang bagus gitu, yang sesuai, yang menarik, yaitu jatuh kepada Mbak Nur Fadila Anissa. Yeay, keren. Lucu ya trio biru itu. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia. Dapat jodoh. Oke. Dari saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Terima kasih. Yeay. Untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi sampai siang hari ini. Selamat datang juga untuk Kak Lulu yang baru bergabung. Di akhir acara, nggak apa-apa. Tetap kita sambut. Alhamdulillah ya, pada tema kali ini yaitu menulis report ala yang sudah disampaikan oleh Mbak Fafa, juga pelatihan to the point secara langsung yang sangat menarik. Selamat untuk ketiga pemenang. Nanti hadiahnya kalau ketemu aja ya, hemat ongkir. Jadi sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini ada dari Mbak Sucoy. Mbak Fafa ikut ngirim reportase tapi nyusul. Tadi masuk telat, masih membaca PPT dan menggabungkan sedikit. Oke, nggak apa-apa. Yang masih mau ngirim reportase atau tanya-tanya tentang reportase bisa langsung ke Mbak Fafa ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.